Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini kita akan mengkaji suatu ayat di surat Fussilat. Fussilat, mari kita buka bersama-sama di ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan. Siapakah sebenar-benarnya penduduk neraka itu? Dan kapankah neraka itu terjadi? Penduduk neraka adalah, dan neraka itu terjadi bila hati setiap manusia berpisah-pisah dari Tuhannya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dari penciptanya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dari yang menghidupinya. Ketika hati manusia berpisah-pisah dengan Tuhan yang menjaga, melindungi, memeliharanya. Alias ketika manusia masih menjadi Tuhan-Tuhan atas dirinya sendiri. Terbukti Tuhannya gaib, yang wujud masih manusianya di dalam hatinya. Itulah tanda bukti manusia terpisah-pisah dari Tuhannya. Saya bacakan lagi artinya. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka, lalu mereka dipisah-pisahkan.
Berarti bila Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Inilah bukti ayat-ayat Allah bahwa manusianya sebagai musuh-musuhnya Allah. Jadi Anda semua selama ini ketika kita masih merasa yang paling wujud daripada Allah Sang Pencipta diri kita. Ketika Allah kita tuduh bahwa Allah itu gaib dan tiada, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanya kita sendirian. Itulah tanda-tanda bahwa kita selama ini menjadi musuh-musuhnya Allah. Tapi kita sadar. Itulah tanda-tanda manusia digiring oleh Allah karena manusianya menjadi musuh-musuhnya Allah. Digiring kemana? Digiring kepada anar. Digiring kepada api. Api majusi. Api yang tak akan pernah padam di dalam dada setiap manusia. Api apa? Api hubbud dunya, api cinta-cinta yang selain Allah. Itulah kita semua selama ini ternyata sudah menjadi musuh-musuhnya Allah. Ketika kita belum menyadari asal-usul kita dari mana kita ada. Sebelum kita menyadari asal-usul kita dari mana kita diwujudkan. Sebelum kita tahu asal-usul kita dari mana kita dicipta atau dihidupkan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini seolah-olah kita menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah hidup ini kita ciptakan sendiri. Seolah-olah badan ini kita ciptakan sendiri. Otomatis bahwa yang berlaku atas hidup dan badan ini selama ini di dalam genggaman kuasa diri kita sendiri, apapun yang kita lakukan. Sehingga diakuilah sehingga semuanya seolah-olah di dalam genggaman dan kekuasaan kita apapun yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bangun tidur, seolah-olah kita yang bisa bangun tidur. Ketika bangun tidur kita langsung duduk, seolah-olah kita yang menciptakan duduk. Setelah duduk kita berdiri, seolah-olah kita yang menciptakan berdiri. Beranjak berjalan ke kamar mandi, seolah-olah kita yang berkuasa untuk berjalan ke kamar mandi. Ketika mandi, seolah-olah kita yang punya kuasa di dalam mandi. Ketika berpakaian menuju sholat, seolah-olah kita yang berlaku atas berpakaian dan sholat. Dan semuanya teraku-akui milik manusianya. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini seolah-olah sebagai pencipta hidup dan badan kita sendiri-sendiri. Sehingga teraku-akuilah semuanya hanya milik dan semuanya hanya pekerjaan dan semuanya hanya di dalam kekuasaan diri manusia kita. Jadi yang demikian inilah yang digiring Allah ke dalam neraka. Karena manusia tidak menyadari bahwa selama ini hanya jadi musuh-musuhnya Allah. Manusia menjadi saingan-saingan Allah. Manusia menjadi musuh, yakni selalu dan selalu mentiadakan kekuasaan Allah di dalam dadanya. Inilah musuh-musuh Allah ini. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya
iblis atau setan itu musuh yang nyata bagimu. Manusia disesat-sesatkan oleh iblis dan setan supaya menjadi musuh-musuhnya Allah. Ketika Allah masih goib bagi manusianya.